Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sarapan pagi. Jadi ini ada karbu Kehin punya temen PWK ya. Ada tertulis PWK 34. Jadi punya temen nggak kepake, baru seminggu. Mau dipasang di Satria FU tapi sepertinya dia tidak puas karena terlalu boros. Nah, rencana mau saya pakai buat saya pasang buat Ninja hijau. Tapi ya kita cek dulu. Pertama RPM dan lain-lainnya, terus jangan sampai nanti kebesaran dan malah nggak optimal di motor kita ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau di sini tuh saya PWK, tapi kalau ngelihat kepalanya ini dia bulat. Ini kalau PWK itu sebetulnya bentuknya nggak bulat seperti ini. Ya, dia agak lonjong, ya khas seperti PWK KX dan lain-lain lah. Kawasaki KX. Nah, tapi kalau ini kan mirip PE ya. Kepala PE kan seperti ini, PWL juga seperti ini. Nah, ini kalau di TK Racing disebutnya PEO. Jadi karbu model PEO. Nah, ini tulisannya Aji, ini dia yang punya karbunya. Baru seminggu, skepnya masih mulus banget, masih bagus, nggak ada baret-baret tuh. Gitu. Nah, tapi emang ini kita coba cek dulu. Kira-kira kalau kita itu masuk nggak gitu. Nah, ini kan dia ini sudah dibubut ya, disesuaikan dengan motor karena punya dia kan Satria FU. Nah, jadi kalau ininya kebesaran mungkin susah masuknya, jadi dibubut disesuaikan. Nah, jadi ini nggak bisa kalau mau di remer digedein lagi ini kan 34. Kalau mau di remer digedein lagi sudah nggak bisa, ini tipis banget ini tuh. Nah, mungkin aslinya kan kalau dia agak tebel, kalau di remer kan kalau di remer atau digedein lagi mungkin bisa lebih dari 34. Nah, ini karena udah dihabisin yang atas jadi udah nggak susah. Nah, teman-teman mungkin bagi teman-teman yang masih baru belajar seperti saya, 34 ini sebenarnya angka apa sih itu kan? Di bagian mana sih angka nilai 34 itu? Nah, 34 itu kan diameter venturi dia di sini nih, ini. Ini 34 mili ya ini. Nah, ini 34. Jadi kalau 28 mili ya lebih kecil berarti 2,8 cm ini. 26 juga sama, lebih kecil lagi kan, 2,6. Gitu. Jadi inilah arti 34, 28, 32, 26 itu ya ini diameter venturinya. Gitu. Nah, ini saya ada, coba kita ukur ya. Bener enggak? Ini karena sambil megang ini ya. Kita pasin. Tarik. Kurang lebih ya. Karena sambil megang. Fokus enggak? Nah. Ini kurang lebih segitu ya, 34 mili lah, ini lebih. Ini karena saya megangnya agak susah tadi. Nah, jadi itulah arti dari 34 itu. Nah, jadi di sini sampai ke lubang yang ini 34 mili gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung sebenarnya yang pas buat motor saya itu berapa, ya seperti itu ya. Nah, ini saya juga masih belajar, saya juga baru pelajari. Jadi mungkin teman-teman ada yang motornya masih standar, tapi karena ikut-ikutan langsung diajar pakai diameternya yang 30. Nah, jadi bisa jadi malah nggak optimal, kita nggak akan ngerasain manfaat yang cukup banyak dengan penggantian itu. Nah, di sini kita coba ini ya, ini bentar. Ini ada alas mainan anak. Nah, kita coba coret-coret lah. Gimana sih cara menentukan
diameter karbu yang pas itu seperti apa gitu ya. Jadi diameter ini saya coret-coret. Diameter itu misal D ya, sama dengan itu rumusnya ada K kali akar, nah dalam kurung C kali N nih. Ya. Nah K ini koefisien kalau dari Asian Road Race Championship atau Asian Road Race ARRC ya, itu nilainya 0,65. Tapi kalau dari GP motor itu nilainya lebih besar, 0,9. Nah, seperti itu. Nah, kemudian C ini adalah CC. Ya, ini CC motor. Misal kita bicaranya langsung motor Ninja aja ya. Ninja standar CC-nya 150 cc atau setara dengan 0,15 meter ya. Terus N itu RPM-nya. Nah, semisal RPM Ninja Kiss itu kan dia ada limiternya ya, kalau nggak salah itu kurang lebih 10.000 kayaknya 10.000. Nah, anggap aja lah 10.000. Ini RPM 10.000. Ya, ini rumusnya seperti ini cara ngitungnya. Jadi berapa sih kalau kondisinya masih standar CC seperti ini, RPM-nya seperti ini? Ya, karena faktor RPM bisa naik itu kan banyak ya. Jadi bisa jadi CDI-nya atau pengapiannya di modif. Terus CC-nya juga ini bisa dinaikin. Nah, dari sini kita hitung misal seperti ini nilainya. Berapa sih kalau kondisi motor standar Ninja ini? K kita anggap karena pakai aja ARRC ini yang dari Asian Road Race Championship ya, 0,65. Kemudian kali akar C-nya ini kita 0,15 ya, 0,15 kali N 10.000. Nah, sama dengan 25,17 mili. Nah, jadi dibuletin jadilah 26 mili. Ya. Nah, ini kenapa Ninja PWL itu bawaannya 26 mili. Nah, ya karena ini rumusnya tuh. Jadi ya itulah kurang lebih mentoknya seperti ini. Cuman 26 mili ini. Jadi kalau kita mau ganti 32 mili gitu kan, ya buat apa gitu, buat apa kita pakai ini, toh kebutuhannya sebenarnya dengan RPM yang hanya 10.000 nih, dengan RPM 10.000 cc nya 150 masih standar, ya udah 26 inilah nilai yang optimal gitu. Oke, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah dirubah diutak-atik, terus ternyata RPM-nya tinggi gitu kan. Nah, tentunya kan kalau RPM tinggi dia harus diimbangin diameternya juga. Nah, misal kita hitung, misal
udah unlimited gitu ya. Ini K kali akar cc nya, mungkin cc nya tetap C kali N ya, rumusnya N. Nah ini 0,65 kali, di sini teman-teman udah sampai 14.000 misal, ini ya tetap 0,15 cc nya tetap ya 150 atau 0,15 liter kali N nya 14.000. Jadi diameternya adalah kalau kita hitung sama dengan 30,83. Nah, di sini teman-teman bisa ya kalau mau remer ya 30 di remer itu 28, di remer 30, atau ya udah pakai aja yang 32 gitu. Nah, atau 30 nanti di remer dikit. Nah, mungkin seperti itu hitung-hitungan. Nah, jadi bayangin dengan RPM 14.000 kondisi standar itu hanya 32 mili. Nah, jadi kalau kita pakai ini nanti ya kalau dari hitung-hitungan kan bisa kita cari tahu. Kalau mau pakai 34 ini berarti mau nggak mau dia akan optimal kalau nilai C-nya ini besar, jadi paling nggak dia harus di bore up ya. Terus nilai N RPM-nya juga tinggi gitu. Nah, kita hitung coba ya. Berapa sih kalau kita pakai PW apa yang diameter 34. Nah, coba kita hitung. Sorry teman-teman, ini tadi coba saya sebelum kita hitung yang ini ya 34, ini coba saya hitung. Kalau ini 0,14 ini tadi saya salah ngali. 0,14, 0,5. Nah, ini sebenarnya 29 ini. 29,7 9 lah dibuletin 78 ya. Nah, jadi di sini optimal pakai 30. Nah, bayangin ini dengan RPM 14.000 dengan cc sekian itu hanya butuh 30 mili. Nah, sekarang berapa kalau yang ini ya? Kita lanjutin hitung yang PWK 34 ini. Nah, itu cc-nya kita naikin berapa, terus RPM-nya berapa gitu. Nah, coba mari kita hitung. Oke, kita hitung D sama dengan K kali akar C kali N. Nah, kita anggap C-nya misal udah dinaikin ya, udah di bore up, naik 180, terus RPM-nya tadi kan berarti kita coba aja ya 15.000 RPM. 0,65 kali akar 0, ini kan kita bore up ya, anggap kita bore up jadi 180 cc. 0,18 kali 15.000 ini kita hitung sebentar. 0,65 180 ketemunya 33,775. Nah, ini setara dengan kita naikkan 34. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan kalau kita mau pakai karbu ini ukuran Venturi, diameter Venturi 34, maka kalau pakai koefisien dari ARRC tadi, Asian Road Race Championship, maka motor itu cc-nya harus kurang lebih 180 cc, kita bore up, terus RPM-nya paling enggak harus mencapai 15.000. Nah, baru karburator ini akan bisa mengimbangi untuk kondisi ini. Makanya kalau kita pakai lebih kecil ya pasti nggak bagus, karena dia perlu suplai, perlu lubang itu segini ini. Nah, di sini makanya dibutuhkan diameter yang lebih besar untuk mensupport cc yang besar dan RPM yang tinggi.
jadi seperti itu teman-teman cara menghitungnya. Oke, nah jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf, ini sedikit cara sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Ya, jadi ini tadi hasil coret-coretan kita malam ini. Oke, ya mungkin teman-teman bisa coba hitung sendiri nanti ya seperti apa, dan kalau salah dalam hitungan saya ini nanti juga tolong bisa dikomen di di bawah. Nanti takutnya karena sambil megang HP agak susah. Seperti itu. Nah, demikian video sekilas dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau kurang pas. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih.